Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'um linnas. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Wa qala aidan khairukum li ahli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk hadir dalam menghadiri kajian ilmu, dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan mendayagunakan segala kenikmatan yang Allah berikan sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat terim salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan semoga kita yang berkumpul pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini kita berjumpa kembali dalam kajian tematik Tadabbur Al-Qur'an, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Gurunda kita Dr. Atabik Lutfi yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian tematik Tadabbur Surat Fatir, melanjutkan kajian Tadabbur sebelumnya. Sebelum kita memulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah pagi ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Atabik Lutfi untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Baik, jazakallah khair Ustaz Fauzi. Bapak Ibu, sahabat semuanya yang Allah muliakan, kita awali majelis yang mulia ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Khalaiki Ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-maliku al-haqqu al-mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma rzuqna 'uluman tanfa'una, ya Rahmanu ya Rahim, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus kita mengagungkan Allah, mengikuti semua tuntunannya, petunjuk-petunjuknya. Insya Allah dengan demikian akan semakin baik iman dan takwa kita, semakin bagus amal soleh dan akhlak kita, dan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda junjungan alam
teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya mengajak seluruh keluarga kita, sahabat-sahabat kita, untuk senantiasa mengikuti tuntunan Nabi, mengamalkan semua sunnah-sunnahnya. Karena itulah wasilah dan media kita agar kita semuanya termasuk umatnya Nabi yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah generasi Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita melanjutkan tadabbur kita di surat Fatir. Surat Fatir yang biasa kita baca, Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kenapa kita memuji Allah? Fatiris samawati wal ard. Karena Allah adalah fatirnya langit dan fatirnya bumi, yaitu pencipta bumi, langit, dan seluruh apa yang ada di antara keduanya. Sebagai pengantar, surat Fatir adalah surat yang berada di urutan ke-35 dalam urutan-urutan surat-surat Al-Quran. Jumlah ayatnya 45 ayat. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwa urutan surat itu penting. Karena itu menunjukkan originalitas dari Al-Quran. Suratnya saja sama urutannya dan susunannya. Tentu lebih dari itu ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, bahkan huruf-hurufnya juga sama. Sedangkan jumlah ayat memang terkadang terjadi perbedaan pandangan para ulama. Namun jumlah ayat tidak mengurangi jumlah kalimat, tidak mengurangi jumlah huruf. Karena bisa jadi kesempurnaan dari pembahasan itu menjadi alasan untuk menjadikannya satu ayat. Atau masih ada kaitan dengan kalimat berikutnya, maka dijadikan pula satu ayat. Atau juga karena tidak ada kaitan, maka dijadikan dua ayat dan seterusnya. Itulah ilmu Al-Quran yang membahas tentang susunan surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran dan juga jumlah ayat-ayatnya. Nah, surat ini dinamakan dengan salah satu sifat Allah, Fatir. Fatir adalah salah satu nama dari sifat-sifat Allah. Ada Khalik, ya, ada pula yang lainnya. Namun Fatir sesungguhnya dengan Khalik secara makna adalah sama, Maha Mencipta. Kalau itu sebuah ciptaan, sebuah fatir, maka tidak ada contoh sebelumnya. Karena kemudian kita juga memahami manusia dibekali oleh Allah akal dan mampu mencipta dalam tanda kutip. Mampu membuat sesuatu. Namun dikatakan kalau yang dilakukan oleh manusia ada contoh sebelumnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mencipta, menjadikan segala sesuatu tanpa ada contoh. Begitulah makna khalaqa yakhluqu khaliq. Atau al-khaliq itu maknanya adalah mencipta segala sesuatu, yaitu yang dicipta namanya makhluk. Maka dikenal dengan istilah khaliq dan makhluk. Al-khaliq adalah Allah, al-makhluk adalah selain Allah. Selain Allah itu namanya makhluk. Mau alam semesta, mau hewan, mau manusia, mau jin, mau malaikat, atau apapun yang ada namanya makhluk. Kenapa makhluk? Karena memang dicipta. Al-Khaliq, sang pencipta, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah makna dari Fatir atau makna dari Khaliq. Ada nama lain yang menjadi nama surat yang juga itu adalah salah satu dari sifat Allah. Ghafir, yang maha pengampun. Atau Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Maka surat itu, surat Ghafir, disebut juga dengan surat Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun, ya. Kalau Al-Mu'minun berbeda. Tapi surat Ghafir juga terkadang disebut oleh para ulama dengan surat Al-Mu'min. Namun di antara keduanya adalah surat yang sama. Nah, penamaan surat juga sebetulnya ada yang berdasarkan wahyu dari Allah, ada pula yang berdasarkan ijtihad. Selama itu ada maknanya.
selama itu adalah menunjukkan keagungan surat, maka nama-nama surat itu dapat diterima. Ghafir atau Al-Mu'min. Kalau di mushaf kita disebutnya Ghafir. Di beberapa mushaf memang disebut Al-Mu'minu, yang memberikan keamanan. Surat terakhir sesuai dengan urutan mushaf yang diawali dengan memuji Allah, Alhamdulillah. Ada beberapa surat yang diawali dengan Alhamdulillah. Tentu yang pertama adalah surat Al-Fatihah jika Bismillah tidak termasuk salah satu dari ayat-ayat Al-Fatihah. Berarti awalnya Alhamdulillah. Namun jika Bismillah termasuk salah satu, maka berarti Alhamdulillah berada di urutan yang kedua. Tapi ada surat yang diawali dengan Alhamdulillah. Surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Ini diawali dengan Alhamdulillah. Juga surat Al-Kahfi juga diawali dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya, itu juga diawali dengan Alhamdulillah. Dan yang terakhir yang Allah awali dengan Alhamdulillah adalah surat Fatir, yaitu Alhamdulillah Fatiris samawati wal ard. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kenapa kita layak memuji Allah, bahkan wajib memuji Allah? Salah satunya adalah Allah itu bersifat Fatir, pencipta, Khalik, pencipta, pencipta dari semua langit dan bumi. Nah, kalau langit dan bumi dicipta oleh Allah, maka tentu yang lebih kecil dari itu amat sangat mudah bagi Allah. Langit adalah makhluk yang besar, makhluk yang kokoh. Tidak ada manusia yang mampu melakukan itu. Bumi pun demikian. Tidak ada manusia yang mampu membuat bumi. Karenanya yang lebih kecil dari itu amat sangat mudah bagi Allah. Ya, yang paling besar saja Allah Maha Kuasa untuk membuatnya, apalagi kalau untuk mencipta yang kecil. Sedangkan manusia itu termasuk ciptaan yang kecil. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bahwa manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang kecil. Dari segi penciptaan itu lebih mudah mencipta manusia dari langit, bumi, dan semesta alam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ghafir, di surat Al-Mu'min, karena dikaitkan dengan nama suratnya, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Namun Allah memberikan keunggulan aspek-aspek yang lain, maka pengelolaan bumi Allah serahkan kepada kita umat manusia. Inilah pengantar dari surat Fatir, surat ke-35. Jumlah ayatnya 45, dinamakan dengan Fatir, artinya Khalik atau yang Maha Mencipta. Nama surat ini juga menunjukkan surat dengan nama salah satu dari nama atau sifat Allah. Sebagaimana ada surat yang lain yaitu Ghafir, yaitu Maha Pengampun. Dan ini surat terakhir yang Allah awali dengan Alhamdulillah. Yang pertama adalah surat Al-An'am, yang berikutnya surat Al-Kahfi, dan ini surat yang terakhir Alhamdulillah Fatiris samawati wal ard. Maha suci Allah, pencipta langit dan bumi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ada kekhususan dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyebut tentang penciptanya yang Maha Mencipta langit dan bumi dikaitkan dengan malaikat-malaikatnya. Alhamdulillah Fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian Allah sebutkan Ja'ilil malaikati rusula. Allah pencipta langit dan bumi, kemudian dikaitkan dengan Allah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya. Maka utusan Allah memang ada dua. Ada utusan dari kalangan malaikat-malaikat,
dan ada utusan dari kalangan manusia. Namun umumnya kita menyebut malaikat itu adalah makhluk Allah yang menjalankan tugas-tugas dan perintah dari Allah, sedangkan dari manusia ada yang dijadikan rasul. Ya. Padahal malaikat itu juga rasulnya Allah. Rasul artinya utusan yang mendapatkan tugas secara khusus. Di surat Al-Hajj 75, Allah mengingatkan utusannya dari kalangan malaikat, juga dari kalangan manusia. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah memilih untuk menjadi utusannya dari kalangan malaikat-malaikat dan dari kalangan manusia. Itulah di antara gelar bagi malaikat adalah juga Rasulullah, utusan-utusan Allah. Ditambah dengan satu kekhususan bagi malaikat. Malaikat pula makhluk yang Allah ciptakan memiliki sayap. Bahkan ada sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan mungkin lebih dari itu. Wallahu a'lam. Dari mana kita memahami hal tersebut? Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah itu berhak menambah pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Ada malaikat yang sayapnya 2. Ada yang 3, ada yang 4, dan mungkin ada yang lebih. Wallahu a'lam. Kenapa? Allah Maha Kuasa menambah pada ciptaannya. Apakah jenis ciptaannya atau berbagai unsur pada ciptaannya. Misalnya, dulu tidak ada jenis tersebut. Allah cipta. Atau jenis itu sudah ada, tapi Allah cipta unsur-unsur di dalam jenis itu. Itu namanya yazidu fil khalqi. Allah punya kuasa menambah. Tadinya jumlah makhluk jenisnya hanya ada 1 miliar. Allah cipta lagi menjadi 2 miliar jenisnya. Atau tadinya ada 1 miliar. Nah, Allah tambahkan apa? Unsur-unsur pada setiap 1 miliar ciptaan Allah. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun. Dan Allah Maha Kuasa itu karena Allah adalah Fatir. Allah adalah Khalik, Allah adalah pencipta. Tadi dikatakan bahwa malaikat adalah rusulah, utusan Allah, karena benar ada tugas khusus yang dijalankan, sebagaimana juga utusan Allah dari kalangan manusia. Para rasul dari kalangan manusia, kenapa disebut rasul? Kenapa disebut nabi? Karena ada tugas khusus. Sedangkan malaikat-malaikat juga ada tugas khusus. Yang tidak ada tugas khusus tidak disebut rasul. Nah, kita tidak punya tugas khusus. Tugas kita umum. Malaikat. Tugas kita adalah tugas yang umum. Kalau khusus berarti dia utusan. Nah, kalau bahasa sekarang namanya diplomat gitu ya. Memang diplomat ada tugas khusus karena dia sebagai utusan dari sebuah negara untuk negara yang lain. Di sini utusan adalah karena punya tugas khusus. Masya Allah. Kita alhamdulillah tidak punya tugas-tugas khusus. Kita tugasnya umum. Karena semuanya sama. Tidak ada yang beda di antara kita. Kalau Rasul, Allah tambah dengan tugas-tugas khusus. Sebagai uswah hasanah. Mereka, para nabi juga mendapatkan wahyu. Kita tidak. Para nabi adalah maksum, terpelihara dari dosa. Kita tidak. Banyak sekali kekhususan-kekhususan. Nah, karena mereka adalah utusan, maka ada kekhususan. Malaikat-malaikat pun diberikan kekhususan oleh Allah karena mereka utusannya Allah. Itulah kekhususan dari malaikat yang Allah sebutkan di surat Fatir ayat yang pertama. Gambaran tadi dijelaskan di surat Al-Hajj 75. Bahwa ada utusan dari kalangan malaikat, ada utusan dari kalangan manusia. Kenapa disebut rasul atau utusan? Karena ada tugas-tugas khusus. Untuk malaikat secara khusus Allah cipta dengan penciptaan yang berbeda dari manusia, bahkan dari bangsa jin. Malaikat dicipta dari cahaya. Kemudian Allah ciptakan malaikat ada sayapnya. Di surat Fatir dikatakan 2, 3, dan 4.
Namun Allah berkehendak, kalau Allah Maha Kuasa mencipta malaikat, maka Allah berkehendak pula menambah jumlah sayapnya. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Bahkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya memiliki situmi'ati janah, 600 sayap yang menutupi seluruh semesta, menutupi langit atau semesta. Berarti ada malaikat yang jumlah sayapnya 600. Padahal satu sayap begitu amat sangat agung. Bagaimana dengan 600 sayap? Bagaimana mungkin manusia tidak meyakini malaikat-malaikat Allah? Padahal itu adalah rukun iman. Dan malaikat memang dicipta untuk menjalankan semua urusan makhluk atas perintah dan izin dari Allah. Sedangkan kita dicipta untuk menjalankan kehidupan. Namun kehidupannya sudah ditetapkan oleh Allah. Allah tugaskan malaikat untuk menjalankan perintah-perintahnya, manusia pula sebagai operator, menjalankan semua tuntunan dan semua perintah-perintah Allah. Apakah melalui malaikat-malaikatnya atau Allah langsung perintahkan melalui ayat-ayat Al-Quran atau Allah perintahkan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada perintahnya melalui malaikat. Ada perintahnya Allah sebut di Al-Quran. Ada perintahnya Allah sampaikan kepada Nabi. Nabi menyampaikan kepada kita dengan bahasa Nabi yang kita sebut dengan hadis atau sunnah. Itulah perintah Allah juga. Karena Nabi tidak mungkin mengatakan apapun, tidak mungkin berbuat apapun kecuali wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Karena itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi utusan-utusan Allah. Hadirin wal hadirat, rahmat Allah itu bersifat mutlak. Ma yaftahillah min linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat. Bahasanya apa saja. Berarti rahmat itu umum. Bahkan semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, semua yang kita rasakan itu pasti rahmatnya Allah. Rahmat itu artinya adalah anugerah, karunia, atau kasih sayang Allah. Kita bermajelis aja, rahmat Allah. Kita menghirup nafas, menghirup udara segar, rahmat Allah. Kita sehat, rahmat Allah. Kita punya keluarga, rahmat Allah. Kita punya teman, rahmat Allah. Kita bisa melakukan ini, melakukan itu, rahmat Allah. Nggak ada yang keluar dari rahmat Allah. Maka kaidahnya, apa yang Allah anugerahkan kepada manusia, dari rahmatnya, maka tidak ada yang dapat mencegah atau menolaknya. Tapi kalau Allah tahan, tidak ada yang mampu melepaskan. Ada dua kemungkinan. Manusia diberi rahmat, maka siapapun tidak bisa menolak rahmat itu. Meskipun orang tuanya, meskipun ada atasannya. Kalau Allah berkehendak, fulan dapat rahmat, yang lain tidak bisa menolak. Atau sebaliknya, Allah Maha Kuasa untuk mengambil rahmatnya kembali. Harta, kesehatan, keluarga, anak, jabatan, ya, semuanya nikmat. Itu rahmat Allah. Kalau Allah berkehendak memberi kepada seseorang, tidak ada yang mampu mencegahnya. Tapi kalau Allah berkehendak untuk mencabutnya, mengambilnya kembali, tidak ada yang dapat menahannya. Semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini ya, mirip dengan apa yang biasa kita baca. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Surat Ali Imran 24 yang biasa kita baca dalam doa-doa kita. Masya Allah. Katakanlah Allah lah malikal mulk, pemilik semua kerajaan. Allah memberi kepada yang dikehendakinya. Allah mencabut, mengambil dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang dikehendakinya. Allah hinakan siapa yang dikehendakinya.
surat Ali Imran 26 ya. Jadi kalau Allah berkehendak memberi, maka tidak siapapun yang dapat menahannya meskipun dia lebih hebat dari orang yang diberi. Namun manakala Allah menahan atau Allah ingin mengambilnya kembali, tidak ada yang bisa pula mencegahnya. Semuanya menunjukkan rahmat Allah itu mutlak. Apakah maknanya sifat rahmat Allah tiada terhingga atau sifat rahmat Allah itu adalah ketetapannya? Tentu kasih sayang Allah tidak ada yang dapat menghitungnya. Ya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Itu baru nikmat, belum rahmat. Pada rahmat itu ya segala yang ada itu rahmat Allah. Daun itu rahmat Allah. Karena dengan daun kita jadi lebih sehat misalnya. Angin rahmat Allah juga, angin yang bagus. Karena dengan angin manusia dapat beraktivitas. Coba kalau dianugerahkan angin puting beliung, maka manusia kesulitan. Air pun rahmat. Semua yang ada dari A sampai Z, kalau itu sesuai alfabet, tapi harusnya lebih banyak dari itu, maka tidak ada yang dapat menghitung. Itu baru beberapa saja. Dan itu yang kita tahu, yang kita sadari. Ternyata banyak rahmat Allah yang tidak kita ketahui, bahkan kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Sekarang kita berbicara, itu rahmat Allah. Bahkan kita mendengar, rahmat Allah. Bahkan kita ngaji, rahmatnya adalah ketetapan Allah. Karena itu ketetapan Allah, maka itulah sifat mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, beberapa ayat yang lain juga menguatkan tadi, yaitu Allah melapangkan rezeki kepada yang Allah kehendaki atau Allah menyempitkannya. Namun intinya kalau rezeki itu luas atau rezeki itu sempit, selama diinfakkan Allah akan ganti. Meskipun luas, kalau tidak diinfakkan tidak akan ada ganti dari Allah atau tidak ada tambahan-tambahan. Maka disebut oleh Allah di ayat 39 surat Saba, sesungguhnya Allah yang melapangkan siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan siapa pula yang Allah sempitkan itu rahasia. Intinya adalah bukan masalah lapang atau sempit, tapi kata Allah, kalau kalian menginfakkan, apakah atas kelapangan kalian atau atas kesempitan kalian, Allah pasti ganti. Berarti infak itu tidak nunggu lapang. Infak itu boleh dalam keadaan sempit. Bahkan Masya Allah, di masa COVID ini ternyata tren ya, para donatur bukan berkurang. Munfik, musoddik, muzaki, wakif itu bukan berkurang, tapi nambah. Dengan berbagai maaf, keadaan-keadaan yang sulit bukan mengurangi masyarakat atau umat ini untuk menunaikan infak dan sodakohnya. Maka Allah melapangkan, tapi tetap infak itu lebih baik. Allah mungkin menyempitkan, tapi infak itu juga paling baik. Karena tidak mungkin kita menunggu lapang baru infak. Mungkin tidak akan lapang-lapang karena tidak menganggap lapang. Karenanya sempit atau lapang tetap berusaha untuk menjalankan ibadah, infak, sedekah dan sebagainya. Nah, persoalan rahmat dalam berbagai bentuknya adalah mutlak kekuasaan Allah. Tidak dapat dicegah, tidak dapat dipaksakan. Yang terbaik adalah kita memanfaatkan rahmat Allah semuanya untuk kebaikan. Harta untuk kebaikan, usia, anak, kesehatan, tugas, pekerjaan, apapun. Karena kan kita yakini dulu bahwa itu rahmat Allah. Umumnya rizki dihitung dengan harta. Padahal Allah melapangkan rizki berarti melapangkan pekerjaannya. Pekerjaannya lancar terus. Tapi ada yang pekerjaannya gagal lagi, gagal lagi. Itu juga sedang Allah sempitkan. Atau hubungannya dengan manusia lapang gitu ya. Baik terus. Tapi kadang juga Allah uji hubungannya tidak bagus. Berarti Allah persempit. Namun dalam dua keadaan, lapang maupun sempit,
tetap yang terbaik adalah berbuat baik. Dalam keadaan lapang, tetap menjadikannya rahmat Allah untuk kebaikan. Dalam keadaan sempit, tetap dimanfaatkan semua rahmat Allah dalam kebaikan. Karena tidak ada manusia yang tidak dapat rahmat Allah meskipun hanya 1 detik. Silahkan Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang tidak dapat rahmat Allah meskipun hanya 1 detik. Wah, 1 detik ini nggak dapat. Dia berbicara aja rahmat Allah. Dia menyadari aja rahmat Allah. Dia bisa bangun saja rahmat Allah. Dia bisa ya minum air ya, mineral saja rahmat Allah. Masya Allah. Ya cuman itu, kadang menyadari, kadang tidak menyadari. Kadang menganggap nikmat, kadang tidak menganggap nikmat. Karena selalu konotasinya kalau nikmat itu adalah materi. Kalau harta itu materi, rezeki itu materi. Padahal rezeki itu salah satu dari rahmat Allah. Salah satu. Berarti rahmat Allah itu semua yang ada adalah rahmat Allah. Semuanya. Dari keadaan-keadaan, dari anugerah-anugerahnya yang memang tidak mungkin kita hinggakan. Untuk itu ayat berikutnya adalah tentang qada Allah. Ketetapan Allah, manusia diciptakan yang pertama dari tanah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Adam, ya manusia diciptanya dalam proses. Proses yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah dari suami atau dan istri, ya dari 2 orang yang memang Allah ikat dengan ikatan pernikahan. Dan kemudian jika perempuan itu hamil, mengandung, kemudian melahirkan, semuanya atas pengetahuan Allah. Tidak ada yang di luar. Atau tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah. Tiba-tiba saya melahirkan. Tidak mungkin. Menurut manusia, iya tiba-tiba. Misalnya, ia menganggapnya belum, ternyata Allah menghendaki sudah. Atau menganggapnya sudah, ternyata Allah katakan nanti, belum waktunya. Enggak ada yang bisa memprediksi itu. Dan ketika dipanjangkan umur atau dikurangi umurnya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Fulan dan fulana umurnya sekian. Di Lauh Mahfuz. Namanya qada. Qada itu sesuatu yang ditetapkan sebelum kita ada, sebelum langit dan bumi Allah cipta. 50.000 tahun sebelum mencipta langit dan bumi, kita sudah ditetapkan Bapak Ibu. Semuanya A sampai Z. Ya, kita punya alfabet A sampai Z saja. Padahal bisa jadi A sampai wallahualam. Semua sudah ditetapkan. Namun, hal ini tidak menjadikan manusia itu adalah makhluk yang diam atau makhluk yang berserah saja atas ketetapan Allah. Ayatnya memang tentang qada. Tapi kalau kita bahas ayat-ayat yang lain tentang amal, semakinlah manusia termotivasi. Perintah ibadah banyak di Al-Quran. Perintah amal banyak. Quran dan hadis. Demikian juga bukti orang yang beribadah beramal banyak sekali. Nabi aja orangnya paling banyak ibadahnya, paling bagus amalnya. Pada Nabi yakin dengan qada Allah. Semuanya sudah ditetapkan di atas. Seringkali ketika memahami qada, maka melepaskan ayat-ayat yang lain yang bicara i'malu kutiba alaikumusiyam wa aqimus sholah wa atuz zakah. Untuk apa puasa? Kalau Allah tetapkan begini misalnya. Untuk apa sih sholat kalau Allah tetapkan begini? Berarti dia hanya mengambil salah satu dari ayat-ayat Allah. Padahal ayatnya lengkap, ayatnya saling melengkapi. Bab qada ini memang yang harus kita pahami. Tapi bab amal, ikhtiar, ibadah, doa, itulah yang harus dijalankan. Ketentuan yang paling inti adalah bagi manusia asal kejadiannya serta prosesnya semuanya sudah berada dalam qada-nya Allah. Namun tadi dikatakan tidak berarti kalau kita mengimani qada lantas kita tidak melakukan apa-apa. Justru ujian kita apakah kita paling beriman dengan qada adalah ibadahnya, amal solehnya, usahanya, ikhtiarnya, kebaikannya. Jadi kalau itu meningkat terus berarti yakin dengan qada dan qadar Allah. Pada Nabi Muhammad SAW, seorang yang paling sempurna imannya dan paling sempurna ibadah serta amalnya,
menunjukkan tidak bertentangan. Ayat ini memang tentang qada Allah dari mulai awal diciptakan sampai semua yang terjadi pada dirinya, apakah usianya panjang atau usianya pendek, semua ada dalam ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Dan karena kita tidak tahu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita yakin. Karena kita tidak tahu. Yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, tidak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita beribadah, beramal, berdoa, bermunajat, karena kita tidak tahu. Bukan malah sebaliknya, karena kita tidak tahu, maka kita tidak melakukan apa-apa. Disitulah maknanya dari surat Fatir ayat 11, ada ketetapan Allah, yang kemudian ayat ini dijelaskan oleh hadis Nabi yang sangat panjang, ya, dengan proses dari mulai nutfah 40 hari, kemudian alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, barulah Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Maka hakikat dari manusia ketika ditiupkan ruh. Nah, pada saat ditiupkan ruh itu jadi manusia. Karena sudah jadi manusia, Allah tetapkan 4 hal. Rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, sengsara atau bahagianya. Banyak yang nanya, kok jodoh tidak ada? Katanya jodoh di tangan Allah. Kenapa hadisnya cuma 4? Rizki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia. Bisa dunia, bisa akhirat. Semua itu adalah bagian dari rizki. Rizki itu bisa jodoh, rizki itu keluarga, rizki itu materi umum. Makanya kan tidak disebut harta, tapi rizki. Jodoh itu rizki, keluarga itu rizki, pasangan itu rizki, kendaraan itu rizki, jabatan itu rizki, semuanya. Karenanya intinya pada rizki, semua yang ada, barulah kemudian ajalnya manusia, usianya. Barulah nanti bagaimana amal perbuatannya, Allah sudah tetapkan. Barulah nanti bagaimana, apakah dia memilih kehidupan yang hina, sehingga sengsara, atau kehidupan yang mulia, sehingga bahagia. Kalaupun manusia sudah ditetapkan, masih ada amal. Jika seseorang di antara kalian beramal dengan amal penghuni surga, sampai jaraknya tinggal sehasta, nah, manusia harus betul-betul menjaga itu. Supaya apa? Supaya betul-betul akhirnya adalah surga. Jangan sampai, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, malah ia di akhir waktu beramal dengan amal ahli neraka, maka hangus semua amal-amal surganya, dan pada akhirnya masuk neraka, su'ul khatimah, na'udzubillah. Atau bisa jadi kata Allah, ini semuanya adalah ketetapan Allah. Ada yang beramal di awalnya, amalnya amal keburukan, ahli neraka, masa remajanya, masa mudanya. Sampai kalau dilihat menurut penglihatan manusia dengan neraka cuma tinggal sehasta. Tapi setelah itu di akhirnya ia tingkatkan, ia perbaiki, ia luruskan, ia bertambah baik, ia bertambah soleh atau soleha, maka ditutup amalnya dengan amal yang paling baik, yaitu amal penghuni surga, ia pula berhak mendapatkan surga Allah. Itu memaknainya demikian. Bukan memaknainya, saya tunggu aja, nggak apa-apa. Sekarang melakukan amal-amal, amalan ahli neraka. Nanti baru, ya, ketika tinggal 1 jengkal, 1 hasta, saya kebut. Kalau bisa ngebut. Masalahnya kita tidak tahu ujungnya itu sampai kapan. Kalau ujungnya pas sekali ketika melakukan dosa, pas ujungnya itu, berarti kan nggak ada lagi ujung berikutnya. Lebih baik tidak memaknainya dalam arti kita menunggu, namun kita jalankan saja. Terutama yang sudah kita lalui, tentu kita jadikan sebagai pelajaran dan hikmah, bertobat kepada Allah, karena Allah masih membuka kesempatan, kesempatannya adalah kesempatan akhir, itulah yang kita selalu menyebutnya dengan husnul khatimah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, karakteristik dari surat Fatir berikutnya di ayat 12 adalah mukjizat Al-Quran yang dikaitkan dengan fenomena alam atau kita sebut dengan tafsir ilmi, yaitu bagaimana
pandangan manusia tentang ilmu pengetahuan yang berkembang. Wa ma yastawil bahron hadza azfun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujad. Tiada sama antara dua laut. Ini tawar dan segar airnya, sedap diminum, namun yang lain itu asin lagi pahit. Atau di surat Al-Furqan 53, dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, tapi rasanya beda. Yang satu tawar lagi segar, yang lain asin lagi pahit. Dan Allah jadikan pembatas antara keduanya yang menghalangi rasa dari dua air laut yang itu asalnya sama atau berdampingan. Surat Ar-Rahman 19:20, dia memberikan dua laut, membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya bertemu. Namun ada antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui. Ya. Kalau para penafsir klasik ya terdahulu memahami air tawar, ya tadi air sumur, air danau misalnya, air hujan itu kan tawar. Sedangkan air asin adalah air laut. Padahal sungai dan laut asalnya sama. Ya, kenapa ini asin, kenapa ini segar? Secara ilmu pengetahuan, ini salah satu tanda dari mukjizat Al-Quran. Namun secara keimanan, ini adalah anugerah Allah. Kita imani. Kenapa? Karena berarti Allah Maha mengetahui kebutuhan manusia. Kalau semuanya tawar, kurang nikmat juga. Kalau semuanya asin, ya tidak sempurna juga. Bahkan ada ikan di laut, tapi dia tidak asin. Ya, tinggalnya di laut, ikan, itu malah tidak asin. Padahal airnya air yang asin. Sedangkan yang lain kadang-kadang juga asin. Kita lihat ini pandangan para ulama terdahulu. Tapi kalau dipandang dari ulama sekarang, khususnya para ilmuwan, dan itu bagian dari kita memahami dengan sebaik-baiknya dan tidak ada masalah, dikatakan ada selat Gibraltar menghubungkan dua lautan Mediterania dan Samudra Atlantik, memisahkan Spanyol dan Maroko. Nah, sekarang sedang viral ya, Maroko, karena ada Piala Dunia. Nama Gibraltar berasal dari bahasa Arab, yaitu Jabal Torik, yang kita sebut dengan Gunung Torik. Ada Torik bin Ziyad dahulu, pernah beliau menaklukkan Spanyol pada tahun 711. Nah, di selat itu ada pertemuan dua jenis laut yang berbeda warna. Sepertinya ada garis pembatas yang memisahkan keduanya. Satu bagian berwarna biru agak gelap, bagian lain berwarna biru lebih terang. Nah, para ahli kelautan, ada William Whyte, kemudian ada beberapa ya pakar-pakar atau ilmuwan-ilmuwan itu mulai memaknainya dan mereka melakukan penelitian. Ternyata kadar garamnya beda, suhunya, kerapatan air laut, rapat dan tidaknya, semuanya memiliki karakteristik berbeda, padahal letaknya sama. Dan mereka melihat ada pembatas yang memisahkan keduanya. Allah, sadaqallah, maha benar Allah yang sudah menyebutkan bahwa memang ada pembatas bainahuma hijab, ada dinding yang membatasi sehingga warnanya beda, rasanya pun berbeda. Namun secara keimanan menunjukkan mukjizat Al-Quran, sekaligus Allah yang maha tahu bahwa manusia membutuhkan yang tawar sekaligus yang asin. Manusia butuh yang sedap tapi yang pahit juga. Kalau semuanya manis, itu juga enggak sempurna. Kita perlu yang pahit-pahit juga. Tapi kalau semuanya pahit, ya hidup ini tidak nikmat. Maka semua warna, semua rasa adalah untuk kesempurnaan hidup umat manusia. Dan itu adalah menunjukkan ya mukjizat Al-Quran dari pandangan ilmu pengetahuan. Dirujuknya kepada tafsir ilmi dan beberapa ayat mengisyaratkan tentang itu. Di surat Fatir ada isyarat tentang ya dua lautan yang tidak bertemu, warna dan rasanya beda, padahal mereka itu adalah satu atau berdampingan, dan para ilmuwan menggali, meneliti, ternyata memang berbeda dan seolah-olah ada dinding yang menjadikan itu berbeda. Kadang di laut juga ya ada yang warnanya hitam, ada warna biru. Itu gimana caranya pada satu laut? Ya, ada beberapa warna laut yang di kita itu juga spesial sehingga menarik para wisatawan. Memang berbeda sekali. Pasirnya juga berbeda kadang-kadang,
Bahkan ada laut yang kita kenal dengan laut mati. Datarannya sangat tinggi. Dan itu satu-satunya ada di Jordan. Nah, ini menunjukkan ya secara ilmiah memang para ilmuwan akhirnya meneliti, mengkaji terus ya. Dan keputusannya atau kesimpulannya adalah shadaqallah, maha benar Allah. Kesimpulannya adalah Allah maha kuasa. Kesimpulannya adalah semua untuk kehidupan manusia. Karena manusia memang membutuhkan semuanya. Tidak hanya satu jenis yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau mungkin semua jenis, maka Allah siapkan semua jenis untuk kehidupan manusia. Amat disayangkan hadirin wal hadirat, ternyata sikap manusia itu ada 3 atau tipenya di surat Fatir 32. Tsumma awratsal kitab alladzina astafaina min ibadina. Amat disayangkan ya bahwa manusia memiliki 3 karakteristik. Ada yang zalimul li nafsi, menganiaya diri sendiri. Ada yang muktasid, sedang-sedang saja pertengahan. Tapi ada yang selalu berlomba-lomba berbuat baik. Sabiqun bil khairat. Nah, pilihannya tentu yang ketiga. Tapi mayoritasnya berada di pertengahan, muktasid. Yang tidak diinginkan oleh Allah, zalimul li nafsi. Tapi bahasa Allah adalah bahasa agung. Zalimul nafsi, menganiaya diri sendiri, bukan menganiaya orang lain. Meskipun apa yang dilihat oleh manusia, dia berbuat zalim kepada orang lain, hakikatnya kata Allah, zalim terhadap diri sendiri. Dia menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri. Merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Membahagiakan orang lain, membahagiakan diri sendiri. Menguntungkan orang lain, menguntungkan diri sendiri. Ini hakikat. Makanya Allah ingatkan, sebetulnya manusialah yang menzalimi diri sendiri. Sedangkan Allah tidak pernah menganiaya makhluknya. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Di beberapa ayat Quran, Allah tidak menzalimi manusia. Manusia yang menzalimi diri sendiri. Sehingga semuanya itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Betul? Seolah-olah dia menzalimi orang lain. Padahal dia sedang menzalimi diri sendiri. Namun belum saja. Ya, belum saja akibatnya itu ditampakkan oleh Allah. Kalau Allah tampakkan semua akibatnya, mungkin seseorang akan mengurungkan diri. Atau tidak lagi melakukan perbuatan zalim kepada orang lain. Karena selalu diingat bahwa kepada orang lain adalah kepada diri sendiri. Baik kepada orang, baik kepada diri sendiri. Buruk kepada orang, juga kembali buruknya kepada diri sendiri. Di antaranya balasannya, akibatnya, atau hukumannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 dari tipe manusia. Memang ada yang zalim, ada muktasid. Nah, mayoritas itu muktasid, pertengahan. Ya, kadang salah, kadang baik, ya. Kadang semangat, kadang menurun. Ya, itu sesuatu yang biasa terjadi. Namun yang sangat luar biasa, sabiqun bil khairat. Maka para sahabat disebutnya wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Memang mereka adalah selalu berlomba untuk berbuat baik. Tidak pernah mundur, tidak pernah mengeluh. Karena bagi mereka, ingin mereka termasuk tipe yang terbaik dari ya semua keadaan manusia. Meskipun berbicara tentang Al-Quran, namun para ulama memahami ayat ini umum. Hanya ada yang memahami lebih khusus. Karena sebelumnya kan kami wariskan Al-Quran. Nah, terhadap Al-Quran ada yang tidak mau berinteraksi. Zalimul li nafsi. Ada yang kadang-kadang berinteraksi, bergaul, kadang baca, kadang enggak. Kadang ngaji, kadang enggak. Muktasid. Tapi ada yang sabiqun bil khairat. Terus berlomba, ingin lebih bagus Qurannya. Bacaannya lebih bagus, pemahamannya lebih bagus. Nah, kalau itu dijalankan, zalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan dan karunia Allah yang sangat besar. Beberapa catatannya, hadirin wal hadirat, ya, karena dikaitkan dengan Quran tadi, metode munasabahnya, ya korelasinya berarti kalau zalimul li nafsi itu tidak dekat dengan Quran. Maka rugi diri sendiri. Padahal Al-Quran menjanjikan keuntungan, keutamaan. Padahal 1 huruf saja 10 kebaikan.
itu membaca. Bagaimana yang mentadaburinya? Abu Dzar mengatakan, saya mempelajari satu ayat dari kitabullah atau satu bab dari Al-Quran lebih aku cintai dari sholat 1000 rakaat. Bagi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Tapi yakin Abu Dzar seorang yang sholatnya banyak, lebih banyak dari kita. Maksudnya kalau ada pilihan, apakah aku membaca, mengkaji, mentadaburi ayat Quran, atau aku sholat, aku pilih tadabur. Karena keagungan dan keutamaannya. Bagaimana mungkin ibadahnya bagus kalau Al-Qurannya nggak bagus? Tentu ada ibadah sholat di sini. Disitulah maknanya zolimul li nafsih. Atau bahasa umum dari sahabat Ibnu Abbas, keburukannya itu lebih banyak dari kebaikannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menuturkan, maka sayyi'atuhu aktsar min hasanatihi. Jadi orang disebut menganiaya diri sendiri kalau keburukannya lebih banyak dari kebaikannya yang bersifat umum. Nah, yang kedua muktasid. Nah, muktasid itu pertengahan, seimbang, yaitu kebaikannya sama dengan keburukan. Bisa terjadi, bisa. Karenanya ada surat namanya surat Al-A'raf. Dan ada Ashabul A'raf. Orang-orang yang setelah ditimbang, dihisab, dimizan, semuanya ternyata baik dan buruknya seimbang. Tidak lebih berat kanan, tidak lebih berat kiri. Ya, tidak lebih ringan kanan, tidak lebih ringan kiri. Semuanya seimbang. Dan bisa terjadi? Bisa. Karena Allah maha teliti hisabnya. Kalau kita kan 0, aja kita tidak tahu. 0,0, nggak apa-apa nih 0, ini. Bagi Allah, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil besar dihitung. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar ya, sesuatu yang kecil, baik atau buruk juga dihitung. Itulah mungkin ada kejadian muktasid. Tapi dalam prakteknya muktasid itu ya dia beramal terus, tapi ya manusiawi, kadang juga dia salah, kadang dia berdosa. Namun pada akhirnya nanti ketika dihitung, baik dan buruknya itu seimbang. Nah, yang terbaik tipenya sabiqun bil khairat, yaitu selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, hasilnya kebaikan lebih banyak dari keburukan. Karena berlomba terus. Ini yang memotivasi para sahabat. Sehingga kaidah usul fikihnya, kalau mendahulukan orang lain dalam ibadah itu dilarang. Al-ithar fil ibadati mamnu. Silakan ibu aja. Saya mah nggak usah infak dulu, ibu aja. Itu dilarang. Saya ngajinya dikit aja deh, nggak apa-apa. Silakan bapak aja yang ngajinya banyak. Itu dilarang. Karena mendahulukan ithar tapi bab ibadah. Tapi bab dunia, itu sangat dianjurkan. Silakan ibu yang makan dulu, saya belakangan. Nah itu ithar dalam urusan dunia malah diperintah dianjurkan. Tapi kalau dalam ibadah justru dianjurkannya berlomba. Oh, fulan sudah sekian. Saya harus lebih banyak lagi. Tapi kebaikan. Ngajinya dia bagus. Saya pengen bagus dong. Hafalannya kok lebih banyak. Aku ingin lebih banyak. Kok dia lebih banyak paham ya? Aku ingin lebih paham. Nah itu yang diharuskan. Bukan sebaliknya. Saya ngalah. Urusan akhirat saya ngalah bu. Silakan ibu aja. Ya, itu. Urusan dunia nggak mau ngalah. Nah terbalik. Urusan dunia ada ithar. Makanya ithar itu dalam kategori ibadah adalah sesuatu yang terlarang. Tapi kalau dalam muamalah, dalam dunia, itu amat sangat dianjurkan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di surat Al-Hasyr ayat 9, para sahabat itu, terutama sahabat-sahabat Ansor, mengutamakan sahabat muhajirin dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan makan, minum, bahkan pekerjaan. Tapi kalau urusan akhirat, mereka diperintah berlomba-lomba. Sehingga orang muhajirin pun bagus ibadahnya, orang Ansor pun bagus. Tapi karena Allah lebih banyak memberikan kepada orang-orang Ansor kemampuan, orang Ansor mengutamakan orang-orang muhajirin. Karena orang muhajirin meninggalkan dunianya di Mekah. Hartanya ditinggalkan di Mekah. Tapi akhiratnya tetap ikut. Yang ditinggalkan cuma dunia. Akhiratnya mereka bawa ke Madinah. Sehingga mereka tetap berlomba dalam kebaikan. Nah, ayat tadi dikaitkan dengan surat Al-Waqiah. Kenapa ada 3 golongan
Karena di surat Al-Waqiah nanti juga penghuni surga atau dunia akhir neraka, maaf, ada 3. Ada yang muqarrabin, ini penghuni surga kelas atas, paling dekat dengan Allah. Namun ada ashabul yamin, penghuni surga, tapi di bawahnya muqarrabin. Tentu yang ketiga, ashabus shimal, penghuni neraka, golongan kiri. Atau disebutnya fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, golongan kanan, itu masuk surga. Wa ashabul masy'amah, ma ashabul masy'amah, golongan kiri, masuk neraka. Tapi was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Pandangan para ulama tafsir, was-sabiqun as-sabiqun, orang yang paling dahulu selalu berlomba dalam kebaikan, dia lebih dulu berbuat baik di dunia, nanti dia lebih dulu masuk surganya. Jadi dihitung undian atau ya giliran masuk surga, mana yang lebih dulu dia melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk itu kebaikan orang dahulu melayakkan mereka lebih dahulu lagi. Nah, pemaknaan itu amat sangat agung, bahwa di dunia 3 tipe manusia, nanti di dalam kehidupan akhirat kembali diingatkan ada 3 tipe. 2 adalah tipe surgawi, namun muqarrabin adalah yang paling tinggi kedudukannya, yang paling agung. Baru setelah itu ada ashabul yamin atau ashabul maimanah. Terakhir hadirin wal hadirat, Fatir 28, ada kategori manusia yang disebut al-ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Satu kata ulama, dan hanya ada di ayat ini. Tidak ada di ayat-ayat yang lain. 114 surat, kata ulama cuman ada di surat Fatir 28. Yang lain ulul ilm, utul ilma, ulul albab. Intinya sebenarnya sama. Tapi kata ulama kenapa dikaitkan? Karena ada sisi yang menonjol. Menonjolnya adalah tidak hanya dengan keilmuan, tapi Allah sebutkan kalau ingin ya disebut oleh Allah ulama, maka mereka adalah yang paling takut kepada Allah. Sisi keilmuan penting, tapi yang paling penting adalah khasyatullah. Tapi kalau ulul ilm yang diberi ilmu, ya silakan saja. Banyak para ilmuwan, cendekiawan gitu ya. Kalau ada intelektual, ya karena ilmu pengetahuannya. Tapi kalau masuk kepada kategori ulama, surat Fatir 28 diingatkan bukan hanya mengandalkan ilmu, tapi lebih kepada takut yang sangat besar kepada Allah, namanya khasyatullah. Karena ini yang paling menonjol. Yang lain kan tentang ilmu, wajar, karena keilmuan itu penting. Maka dalam bahasa sekarang pun disebut adalah intelektual, ilmuwan, cendekiawan. Ya. Tapi ada ulama. Ulama bisa cendekiawan, bisa ilmuwan. Tapi inti dari ulama, kalau dirujuk satu-satunya ayat yang menyebut ulama adalah mereka yang punya rasa takut kepada Allah. Saking mereka itu tinggi, maka mereka adalah pewaris para nabi. Kalau mereka banyak diwafatkan, yang tidak ada sisa seorang alim, ulama, ya bukan ilmuwan, bukan cendekiawan, kalau bahasa hadis ini, maka bisa jadi nanti yang berfatwa adalah orang-orang yang tidak punya ilmu. Maka mereka yang berfatwa itu sesat, sekaligus menyesatkan orang banyak. Ibnu Rajab mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu itu menjadi kejahilan. Artinya saking sudah tidak ada ilmu. Jahil, dan jahil dianggap ilmu. Ini semua termasuk dari terbaliknya gambaran di akhir zaman, dibalik gambarannya. Ya, bahwa ilmu itu disebut kebodohan, sedangkan jahil, kebodohan itu disebut ilmu. Jadi ingat dahulu ya, ada surat di Al-Baqarah, sayaqulu sufaha'u minan nas. Ya, ayat pertama dari juz yang kedua. Mereka orang-orang musyrik itu mengatakan, nah, sahabat itu adalah orang-orang sufaha, orang-orang bodoh. Al-Baqarah 142. Ya, saya kulus sufaha. Maka Allah sebutkan mereka lah yang sufaha sebetulnya. Jadi mereka itu mengatakan sahabat Nabi itu sufaha, juhala. Maka Allah bantah, yang juhala itu kalian. Karena kalian tidak ada ilmu, tidak ada akhlak, tidak ada iman. Disinilah
penguatan dari ayat ini, kenapa ulama itu penting, kedudukannya, dan kemudian Allah ingatkan yang menonjol. Karena kalau ilmu bisa didapatkan oleh siapapun, bahkan ada pengetahuan yang mohon maaf, pengetahuan umum itu ya didapatkan oleh mereka yang mungkin tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau ilmunya, ilmu bagaimana menjaga agama, bagaimana menyampaikan agama, kebaikan, tuntunan dan sebagainya, maka mau tidak mau harus ada khasyatullah, rasa takut yang sangat besar kepada Allah. Itulah kenapa karakteristiknya ulama yang ditonjolkan oleh ayat ini, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Allah berhak untuk mengatakan apapun. Seandainya bahasanya adalah innama ya ya'lamul ulama, yang paling tahu itu ulama, tidak salah juga. Innama titik al ulama, tidak salah juga. Tapi Allah memilih di dalam Al-Qur'an innama yakhsha, karenanya ulama sebagian tidak mengkaitkannya dengan keilmuan, tapi semua orang layak menjadi ulama kalau ada khasyatullah. Siapapun, dengan ilmu yang banyak, dengan ilmu yang sedikit, dengan ilmu berapapun, kalau dia memang takutnya hanya kepada Allah, man izzada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Bukan sebaliknya, nambah ilmunya tapi nambah jauh dari Allah, berarti nambah dia ya jauh dari rahmat Allah, anugerah Allah, dan dari kebaikan-kebaikan yang wajib ia jalankan dalam kehidupan. Demikianlah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, catatan ringkas tadabbur surat Fatir. Ya, surat yang Allah beri nama dengan salah satu nama-nama Allah, yaitu Fatir, yang artinya Khalik, pencipta. Dan semua yang ada ciptaan Allah, maka kita adalah makhluk. Selain Allah makhluk, karena cuma satu Al-Khaliq, yaitu Allah. Buktinya sangat banyak, alam semesta, langit bumi, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan, lautan, bahkan gunung, semuanya makhluk. Karena Allah yang menetapkan. Tidak ada pula yang dapat mengetahui kapan terjadi A, kapan terjadi B. Berarti dia adalah makhluk. Seandainya dia tahu, berarti dia Khaliq. Khalik cuman Allah yang maha mengetahui dan yang maha menetapkan. Namun sebagai makhluk, tentu kita ingin mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, maka kita berusaha, berikhtiar, berdoa, beramal, beribadah, agar kita sebagai makhluk layak mendapatkan banyak kebaikan dari Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang dapat kita bahas pada kesempatan pagi yang mulia ini, insya Allah semuanya ada dalam catatan kebaikan kita, dan mudah-mudahan kita tidak hanya termasuk yang muktasid, namun kita meningkat menjadi wasabiqun as-sabiqun atau sabiqun bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Ustadz Fauzi, jika ada yang ingin disampaikan semuanya dipersilakan. Walafu minkum, jazakumullah khaira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Dr. Taufik Lutfi yang sudah menyampaikan materi tadabbur Al-Quran surat Fatir, surat ke-35. Untuk selanjutnya dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand, open mic, atau via chat di kolom dari kajian hari ini. Ini buat awalan ini, Ustaz. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke manusia, itu kan ada 4 hal ya. Rizki, ajal, terus bagaimana keadaan hidupnya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ada sebagian orang yang ketika dia melakukan kesalahan, dia bilang, ya kan Allah udah nakdirinya begitu. Ya. Nah, atau misalkan dia nggak melakukan sesuatu dengan berpikiran, ya nanti kan kita udah ditentuin gitu ya. Nanti entah itu masuk neraka atau masuk surga, jadi jalanin aja. Nah,
terkait dengan pendapat seperti ini dengan berdalilkan eh, apa 4 hal tadi gimana Ustaz ya penyikapannya ya? Baik, ya yang pertama Al-Quran itu bukan satu ayat, bukan 100 ayat. Ya, Al-Quran itu 6.666 ayat. Hadis Nabi juga bukan satu, tapi berpuluh-puluh ribu. Kenapa kita katakan itu? Berarti tidak boleh orang memahami kehidupan ini hanya dari satu ayat. Harus dia pahami bukan ayat-ayat ketetapan saja, tapi ayat amal. Kalau begitu tidak perlu dibahas karena sudah ditetapkan. Persis yang disampaikan itu pernah disampaikan oleh para sahabat. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Fa'ala ma na'malu?" Kalau semuanya sudah ditetapkan, untuk apa kami beramal, wahai Nabi? Udahlah, kita tidak perlu melakukan apapun. Surga sudah ditetapkan, amal ditetapkan, rezeki ditetapkan. Maka kata Nabi, "I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu." Jawaban Nabi sangat singkat. Kalian hanya punya kewajiban beramal. Nanti Allah mudahkan sesuai dengan amal kalian. Setelah itu banyak hadis-hadis tentang amal. Ada silaturahmi, memperpanjang umur, memperluas rezeki, ada doa, ada kebaikan, dapat menolak takdir, dan sebagainya. Kenapa? Karena memang tidak mungkin kita memahami qada dan qadar atau memahami kehidupan ini hanya pada ayat qada dan qadar, hadis tentang qada dan qadar. Harus dibahas semua ayat dan semua hadis agar kita menjadikan ayat qada dan qadar ketetapan yang tidak bisa dirubah, tapi kita menjadikan amal ibadah, ayat amal, tuntunan amal, ibadah, kebaikan, akhlak untuk kita jalankan dalam kehidupan. Nah, yang kedua, kalau ada yang bertanya itu, ya kita patut bertanya kembali. Kenapa? Kalau rezeki sudah ditetapkan, kok kamu kerja? Dia nggak bisa jawab. Kamu kan lapar, nggak usah deh cari makan, duduk aja nanti makanan datang. Ternyata dia nggak mau itu duduk-duduk, buktinya kerja terus. Ya, bahkan kalau tidak ada yang halal, dia cari yang haram. Berarti katanya yakin dengan takdir bahwa rezeki sudah ditetapkan, sudah tidak ada yang bekerja. Jadi kalau untuk dunia kadang-kadang manusia mau, tapi untuk akhirat nggak mau, berarti dia kurang adil terhadap diri sendiri. Kalau dia katakan kan neraka sudah ditetapkan, surga sudah ditetapkan, rezeki aja sudah ditetapkan, maka tidak perlu ada kerja, tidak perlu ada perusahaan, semuanya diam. Ternyata kalau ada lamaran pekerjaan itu berapa juta yang melamar, lamaran akhirat nggak ada yang melamar. Nah, berarti dia nggak adil terhadap diri sendiri dan tidak adil terhadap dunia dan akhiratnya. Itu terjadi memang manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia. Padahal dunia sudah ditetapkan. Kan harusnya nggak usah berlomba kalau sudah ditetapkan. Maka tuntunan Al-Quran berlomba dalam kebaikan-kebaikan. Yang terakhir memang acap kali yang mengatakan itu karena dia punya kelemahan. Yaitu kelemahannya apa? Memang dia tidak mau beribadah, tidak mau beramal soleh. Nah, itu dijadikan alasan untuk menjustifikasi. Padahal tidak demikian. Sama aja orang kalau nggak, maaf ya, kalau gagal, ya, lagi banyak ya Piala Dunia ini disampaikan, itu kalau gagal banyak yang disalahkan. Ya, tapi kalau dia sendiri yang mengatakan aku hebat, nah itu manusiawi. Namun tidak baik demikian. Sehingga jika ingin dia lebih sempurna imannya, lebih meningkat kebaikannya, fahamilah qada dan qadar sesuai ayat dan hadisnya, tapi jangan berdiri sendiri. Fahamilah dan jalankanlah banyak sekali tuntunannya, perintah Al-Quran, perintah hadis, dan contohnya para orang-orang mulia, juga mereka mengimani qada dan qadar, tapi ibadahnya maksimal. Salah satu yang tentu menjadi uswah hasanah kita satu-satunya Nabi ketika ditanya oleh Aisyah. Saat itu Nabi sholat dikatakan sampai kakinya bengkak. Maka Aisyah bertanya, bukankah Allah telah mengampuni dosamu?
Bukankah Allah telah menjamin surgamu? Untuk apa sampai engkau sholat demikian? Bahasa Nabi, afala akun abdan syakuro. Tidakkah aku patut menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, berarti semua ditetapkan kita syukuri. Dengan apa? Ya beribadah, beramal soleh, menjalankan kebaikan doa. Berarti orang yang tidak mau beramal dengan alasan takdir, itu adalah orang yang tidak bersyukur. Pada dia mengatakan itu rahmat Allah. Bahkan dia mempertanyakan aja, itu adalah kehendak Allah. Takdirnya mempertanyakan. Sehingga dia harus memahami apa yang dikatakan oleh sahabat Umar. Kata Umar, kita sebaiknya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ini sakit. Ya jangan mau sakit. Ayo berusaha supaya dari sakit menjadi sehat. Dari jahil tidak tahu menjadi tahu. Kan begitu. Buktinya orang mau sekolah. Kalau ditetapkan ngapain sekolah tinggi-tinggi nak? Nanti kamu, ternyata dia enggak. Dia paham bahwa sekolah atau berpendidikan adalah media. Kalau Allah tidak tetapkan yang terbaik dunianya, Allah sudah tetapkan terbaik akhiratnya. Karena ibadah amal soleh semuanya itu ada hitungannya, ada catatan pahalanya. Sedangkan menyesal, menyalahkan, atau ya menjustifikasi tidak dapat apa-apa. Diam tidak dapat apa-apa. Menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, berdosa. Sekarang kalau orang berusaha, beribadah, beramal soleh, berpahala. Ia yakin dengan takdir berpahala, ia beramal juga berpahala. Berarti dapat dua kebaikan dari Allah. Lebih baik itu yang dijalankan daripada mengeluh, menyesal, atau menyalahkan, atau menjadikan takdir itu adalah justifikasi, apologi, ya, alasan-alasan untuk tidak mau beramal. Padahal para nabi yang sudah diutus oleh Allah, para sahabat yang melanjutkan Nabi Muhammad SAW, para tabi'in, dan orang tua kita, orang-orang soleh juga sudah mencontohkan yang terbaik. Bukan mereka tidak yakin dengan takdir, dengan qada, tapi mereka paling yakin, dan buktinya mereka beribadah, beramal soleh, terus berdoa, bermunajat kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallah buat penjelasannya. Ini pertanyaan dari Bu Erlina. Ustaz, sebetulnya bagaimana ya penyusunan urutan ayat-ayat dalam mushaf ketika itu? Seperti misalnya ayat tentang talak ada di surah At-Talaq, tapi ada juga di surat Al-Baqarah. Mengapa tidak terkumpul dalam satu surat? Baik, Ibu Erlina, barakallahu fiik. Ada dua ilmu dalam ilmu Al-Quran. Ada ya ilmu namanya ilmu turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Dan yang kedua adalah tartib ayatil Quran, tartibul mushaf, susunan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Al-Quran itu mayoritasnya adalah susunan, bukan turunnya. Maka banyak ayat Quran tidak ada sebab turunnya, tapi susunannya, yaitu urutan-urutan itu sudah ada ketika Allah menetapkannya. Maka dikatakan bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Al-Quran itu di lauh mahfuz, mulia dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang Allah tetapkan itu adalah sesuatu yang tidak Allah turunkan sebagaimana adanya. Karenanya ketika diturunkan tentang tolak, ya, di surat At-Tolak, kok tidak dijadikan satu adalah karena persoalan yang terjadi di masyarakat memang tidak satu. Misalnya, ya, terjadi hal-hal yang terkait dengan perceraian. Persoalannya baru satu, maka Allah turunkan satu ayat yang sesuai dengan persoalan itu. Kemudian nanti ada timbul persoalan yang lain, maka Allah turunkan berikutnya yang sesuai dengan persoalan. Tapi turunnya dua persoalan itu tidak mengurangi kemuliaan dari yang di lauh mahfuz. Kenapa Allah lakukan itu? Adalah di surat Al-Furqan Allah sampaikan, kadzalika linutsabbita bihi fuada. Kalau Al-Quran diturunkan sekaligus, maka para sahabat termasuk Nabi pun tidak akan mampu menghafalnya atau memahaminya.
maka diturunkannya bertahap. Dan tahapan dengan keadaan. Kenapa Iqra dulu? Al-Alaq dulu. Karena harusnya Al-Fatihah. Kenapa? Haji itu ya justru lebih banyak di surat Al-Baqarah juga. Padahal ada surat Al-Hajj. Persis seperti Ibu Erlina tadi. Iya. Tolak sudah ada suratnya. Kok lebih banyak malah di surat Al-Baqarah. Atau sebagian di surat Al-Baqarah. Kenapa tidak dikumpulkan dalam satu surat? Karena ada peristiwa-peristiwa yang berbeda. Nah, selesai peristiwa itu terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditutup dengan wahyu terakhir, barulah Jibril diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ini Al-Quran dari awal sampai akhir, aku bacakan, engkau bacakan. Sehingga susunan sekarang itu adalah susunan yang memang sudah ada di Lauh Mahfuz, bukan susunan berdasarkan peristiwa-peristiwa atau urutan-urutan kejadian. Bahkan inilah yang menjadikan juga orang-orang pakar bahasa di masyarakat Arab kebingungan. Kan harusnya ini nih, setelah ayat ini harusnya ini. Berarti dia pakai logika. Justru dengan keadaan seperti itu, mereka tidak bisa mengatakan melainkan Quran kalamullah. Karena kalau bahasa manusia ya harusnya diurut. Sebagaimana tadi, kalau kita bikin buku judulnya ini ya diurut. Tapi Al-Quran memang bukan bahasa manusia, bukan susunan manusia. Tapi Al-Quran adalah kalamullah. Itulah yang dikatakan oleh Al-Walid bin Ibnul Mughirah, ayahanda dari Khalid bin Walid. Ketika memahami itu, kata beliau, Al-Quran ini bukan bahasanya jin, bukan bahasa manusia. Karena kalau bahasa manusia enggak kayak gini. Maka itulah namanya ilmu. Turunnya Al-Quran, ada peristiwa, ada pertanyaan, dan kronologinya banyak. Yang kedua ada susunan. Dan susunan urutan sudah ada di Lauh Mahfuz. Ketika selesai diturunkan semua, barulah Jibril diperintah oleh Allah untuk menyampaikan. Dan Nabi sebelum wafatnya mengatakan kepada sahabat, letakkan ayat ini di sini, ayat yang ini adalah di sini, sehingga kelengkapannya, orisinalitasnya adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu Erlina, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz, buat penjelasannya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Izin saya tutup Ustaz ya. Baik, fadhal, alhamdulillah. Sekali lagi jazakumullah khairan Dr. Atabi Lutfi yang sudah menyampaikan kajian tadabbur surat Al-Fatir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dan bisa menjadi sarana pembelajaran dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berdoa semoga Dr. Atabi Lutfi beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi segala aktivitasnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian berakhirlah kajian kita hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Selasa pekan depan, dan di pekan ini di hari Jumat insya Allah kita berjumpa kembali untuk kajian tematik fikih muamalah ya bersama Dr. Muhammad Yusuf Siddiq. Kita akhiri kajian hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. Insyaallah barakallahu fikum. Silakan.